Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma'ba'ad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Salah satu yang ditakutkan oleh kubu Anies Rashid Baswedan, oleh buzzer-buzzer Anies, itu adalah relawan Jokowi yang sampai saat ini masih solid dan menunggu komando presiden untuk urusan Pilpres 2024. Mereka nggak terima. Relawan Jokowi masih aktif, masih ada projo segala macam, nggak terima. Sehingga Reply mengatakan mestinya itu relawan itu dibubarkan. Selesai kemudian terpilih Jokowi sebagai presiden, mestinya dibubarkan. Jangan sampai ada lagi yang mengatasnamakan relawan, projo segala macam. Kenapa? Anda ngomong Jokowi itu nggak usah mendikte presiden ke depan harus seperti apa dan harus meneruskan program-program presiden. Tetapi sembari Anda juga mendikte relawan Jokowi yang sampai saat ini masih solid menunggu komando presiden. Oke, kita dengarkan dulu nih ya, saudara, sama-sama. Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden relawan. Harusnya tidak boleh lagi ada yang namanya relawan yang mengatasnamakan presiden. Apalagi relawan itu bisa punya akses langsung ke istana. Ketua relawannya menjadi wakil menteri misalnya. Saya berkali-kali mengatakan relawan itu dibutuhkan ketika kontestasi Pilpres. Begitu kontestasi Pilpres 2014, oke, ada relawan Jokowi. Ketika terpilih, bubar relawan. Nah, menjelang Pilpres, buat lagi relawan. Ya, tetapi namanya jangan Jokowi. Karena Jokowi sudah belongs to the state. Harusnya ya relawan apalah. Karena nama Jokowi itu adalah belongs to the state. Karena kalau kita bicara good governance dan clean government, menggunakan nama Jokowi bagi kelompok organisasi, apalagi organisasi tanpa status badan hukum yang jelas, itu potensial ada abuse of power di dalamnya. Misalnya projo, apakah tidak pernah melakukan intervensi kebijakan? Apakah tidak menggunakan fasilitas publik atas nama projo, karena projo adalah pro Jokowi? Itu juga harus kita pahami ya, kalau kita mau hidup dengan good governance dan clean government. Jadi saya berpendapat harusnya relawan itu dibubarkan. Nah, ini juga imbauan buat Anies Baswedan kalau seandainya nanti menang. Tolong dibubarin tuh semua relawan itu. Jangan kemudian relawan itu tiba-tiba dipelihara. Kalau relawan dipelihara, dia jadi broker nantinya. Karena kalau Anies menang sudah dia belongs to the state, bukan belongs to relawan anymore. Karena itu harus paham kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, karena kalau Anies menang sudah dia belongs to the state, kemudian relawan itu tiba-tiba dipelihara. Kalau relawan dipelihara, dia jadi broker nantinya. Karena kalau Anies menang sudah dia belongs to the state, bukan belongs to relawan anymore. Karena itu harus paham kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita jadi tim tanknya Anies Baswedan, waduh. Kalau menang ya jangan begitu. Kalau menang ya sudah selesai. Biarkan presiden bekerja, dia membuat struktur ketatanegaranya sendiri. Jangan kemudian dia membuat struktur gelap. Struktur gelap itu adalah orang-orang yang dibiayai secara gelap oleh negara. Nggak boleh begitu. Harus terang benderang dalam mengurus negara, dan ingat, dia belongs to the state. Jadi pendapat saya objektif, tidak hanya kepada Jokowi tapi juga kepada siapapun, whoever yang terpilih. Karena 2024 kan akan ada presiden baru. Jadi tidak boleh ada relawan setelah 2024 bubar. Nanti menjelang Pilpres 2029 bentuk lagi relawan boleh, tapi kalau dia incumbent jangan menggunakan nama incumbent. Gunakan nama lain, karena
incumbent itu sudah milik publik, milik republik, milik bangsa, milik negara, milik rakyat ya. Oke. Itu satu. Ya. Berikutnya adalah yang juga saya kritik adalah kok bisa Presiden Jokowi itu mendikte presiden berikutnya dengan legacy dia. Dengan ingin mengatakan bahwa hey, yang menang harus ikut saya, lanjutkan program saya. Ya nggak bisa begitu. Kalau programnya bagus iya. Ya, kalau programnya tidak bagus, tapi bukan soal bagus dan tidak bagus. Tapi kita bicara struktur ketatanegaraan ke depan. Kalau kita sudah. Dan satu, Jokowi itu bukan mendikte saya kira. Ya, cuma memberikan masukan, memberikan saran. Alangkah baiknya bila presiden ke depan setelah Jokowi itu melanjutkan program-program Jokowi. Program presiden lah ya. Karena rasional loh. Pembangunan itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Rasional gak? Rasional. Bahkan kalau misal tidak ada pembangunan yang jangka panjang, ya setiap kemudian pergantian presiden semua kemudian dirombak, semua diperbaharui, semua diubah, ini gak bakalan ada kemajuan kita. Harus ada pembangunan yang kontinu dilanjutkan oleh setiap presiden. Kan itu. Saya kira bukan mendikte, tapi memberikan saran, memberikan masukan lebih tepatnya, bukan mendikte. Bukan kemudian wajib harus ikut saya, cuma memberikan pandangan. Wajar nggak sebagai seorang presiden, pimpinan negara yang sudah berpengalaman mengurusi negara ini, wajar nggak kalau memberikan masukan? Oh, sangat wajar. Bahkan harus menurut saya. Bukan kemudian ditinggalkan begitu saja. Berikan masukan apa yang telah dibuat dan apa yang mesti dilanjutkan. Kan itu rasional gak? Saya kira sangat rasional. Kemudian yang kedua, urusan projo. Kenapa takut sama projo? Sama relawan-relawan Jokowi. Katanya Anda suruh jangan ikut campur Jokowi. Anda juga ikut campur. Mendikte itu relawan, mesti dibubarkan, harus dibubarkan. So, saya kira ini adalah bentuk daripada kekompakan dan kepuasan relawan Jokowi ya kepada Jokowi, sehingga kemudian masih solid, masih kuat sampai sekarang. Nah, kalau misal ada orang ya calon presiden lalu membentuk relawan, lalu jadi presiden, ya, lalu setelah jadi relawan kemudian amburadul ke sana kemari, nggak jelas, apalagi sampai menjadi musuh, mengkritik, nggak jelas. Ini justru berarti nggak betul tuh, nggak puas relawan. Justru ketika solidnya sekarang relawan Jokowi yang dari dulu, berarti kan ini adalah kesuksesan Jokowi, ya. Kesuksesan Jokowi di dalam setiap apa yang kemudian beliau ucapkan dan janjikan kepada relawan. Ya otomatis relawan itu mendukung orang yang punya program, visi misi kebaikan untuk negara ini. Kan itu ya. Janji-janji segala macam kan itu. Lalu didukunglah, lalu dibentuklah relawan. Relawan berkampanye. Kemudian nanti jadi, ya berarti ketika sekarang masih solid, artinya program-program yang memang sudah dikerjakan itu sesuai dengan harapan, tidak mengecewakan. Akhirnya kemudian terbentuklah kesolidan. Itu bagi saya adalah kebaikan fakta. Ini bukan lagi asumsi, ini kebaikan fakta yang kita bisa lihat sama-sama sekarang. Fakta, bukan lagi asumsi. Nah kalau buruk mah bakal ditinggalkan, nggak usah kemudian didikte harus dibubarkan, nggak usah. Kalau buruk, kalau tidak sesuai dengan harapan, itu ya orang akan meninggalkan. Tapi kenapa masih kemudian kuat, solid, sampai di ujung kepemerintahan? Kenapa? Berarti kan ada kepuasan.
ada harapan yang terpenuhi. Solid, kuat, takut. Dan ini yang membuat kemudian survei Jokowi itu, pemerintahan hari ini itu masih kuat, 85%. Bayangkan di ujung pemerintahan 85%, itu angka yang begitu tinggi. Bahkan satu kali lagi, para peneliti itu mengatakan, nggak ada bahkan pemimpin dunia yang di ujung kepemimpinannya masih respectnya masyarakat kepada dia begitu tinggi. Jarang, rata-rata ditinggalkan atau minimal kekuatannya mengurang. Ya, partainya kemudian yang mengusungnya meninggalkan, atau minimal kalau tidak meninggalkan, mengurangi aktivitasnya, mengurangi dukungannya. Ini kan enggak. Malah menguat, ini aneh. Fenomena. Ini kesaktian Jokowi. Partai kemudian merapat, relawan kemudian merapat. 85%. Ini luar biasa. Dan ini yang membuat mereka takut. Akhirnya bubarkan. Wes lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Poinnya ya Refli, namanya buzzer. Mesti menghadirkan narasi-narasi, opini-opini ya untuk menghantam. Kan itu tugasnya. Tapi ya kita tertawakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.